Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh boleh, monggo monggo silakan. Oke. Nggih. Iya iya. Amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, jadi pertanyaan yang kedua adalah masalah bagaimana masalah senioritas yang terjadi pada santri putra khususnya, dan juga masalah apa tadi yang terekspos sering eh, apa yang putri yang banyak gitu ya. Jadi yang putra belum nampak mungkin ya tadi. Ya, baik, nanti akan dijelaskan oleh sementara oleh Ustaz Badawi, nanti juga akan disambung langsung oleh Khotimul Ma'had. Pada Ustaz Badawi, silakan. Baik, pada Pak Fahri ini kira-kira sudah ada kecondongan daftar ke Darul Hikam apa gitu kan kira-kira? Baik, untuk tadi masalah senioritas yang sempat ditanyakan, jadi kalau masalah senioritas itu tetap memang kita di pondok itu juga membimbing para senior untuk menjadi leader-leader, untuk menjadi pengarah. Tapi seperti kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Yai, bagaimana kita membimbing para senior-seniornya itu untuk tidak bertindak secara kekerasan. Tetap itu selalu kita tekankan kepada para senior-senior yang ada di pondok pesantren Darul Hikam. Karena ya memang itu tantangan bagi kita juga memang. Karena senior ini kalau nanti tidak dikasih tanggung jawab lebih juga, mereka juga tidak bisa belajar untuk memimpin. Jadi di pondok ini kita juga selain mengajarkan keilmuan, yang tidak kalah penting adalah kita bagaimana mengajarkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pembimbing-pembimbing yang taat aturan dan tidak mengedepankan kekerasan. Kemudian untuk yang kedua adalah apakah di sekolah atau di dalam pendidikan ini didukung dengan program-program leadership atau bagaimana atau yang lain ya. Jadi kalau masalah entrepreneurship ya, kalau masalah di sekolah itu semua sekolah
itu dituntut untuk mengajarkan jiwa-jiwa entrepreneurship. Itu bahkan itu merupakan salah satu butir yang harus dimiliki oleh sekolah, yang mana itu baik di naungan Kementerian Agama maupun naungan Kementerian Pendidikan. Jadi itu salah satu pendukung pelengkap ya, pelengkap keilmuan yang kami sajikan, yang kami persiapkan. Jadi nanti kalau masalah entrepreneurship itu nanti sudah include di kurikulum sekolah, kurikulum secara nasional baik di Kementerian Agama maupun kurikulum di Kementerian Pendidikan. Jadi mohon dipahami juga yang terekspos di itu yang putri. Jadi mau dibedakan, ada Maskan Hikamul Quran dan ada Darul Hikam. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Abah Yai, kalau Maskan Hikamul Quran ini memang khusus putri dan juga dengan fasilitas yang lebih. Jadi, kalau Darul Hikam ada putra, ada putri. Kalau di Darul Hikam antara putra dan putrinya sama. Mungkin yang lebih itu adalah di Maskan Hikamul Quran, karena di sini adalah tempat khusus ya, untuk penghafal Al-Quran. Jadi penitik beratnya di penghafal Al-Quran. Mungkin nanti bisa diperdalam lagi oleh Yai. Kenapa ada Maskan Hikamul Quran dengan fasilitas yang lebih? Gitu. Kurang lebihnya begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan pada Ustadz Badawi selaku kepala sekolah di Pondok Pesantren Darul Hikam. Mungkin Bapak Yai akan sedikit memberi tambahan tentang dari pertanyaan Bapak Arif tadi. Pada beliau kami persilakan. Bapak Arif, memang salah satu prinsip ataupun ruh yang saya sebutkan sabda jiwa itu tadi kan di sini adalah kemandirian. Orang mandiri itu kan ya awalnya dia dituntun, kemudian dia akan bisa berdiri sendiri. Ya, yang menuntun itu adalah senior di bawah arahan dan juga contoh-contoh musyrifahnya ataupun juga guru-gurunya, yang semuanya adalah itu diketuai oleh tim oleh Khatimul Ma'hadnya. Sebab memang sudah menjadi sunatullah dari junior ke senior. Tapi yang perlu ya, yang harus kita waspadai di sini semuanya diajarkan, dan salah satu prinsip kita adalah ukhuwah. Jadi senior tidak akan menjadikan junior sebagai sasaran ataupun untuk bullying ataupun hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi didasari dengan ukhuwah, dengan jiwa ukhuwah, jiwa persaudaraan, ibarat abang ke atas adiknya, ya, ibarat kakak ke atas adiknya. Dan ini semuanya pantau dan semuanya adalah ada panduannya. Selalu diajarkan di dalam pengajian, baik dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan di dalam hari-hari ketika mereka bergaul, ya, mereka bercampur berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian masalah fasilitas, kenapa Hikamul Quran yang putri itu ada lebih sekali semuanya, ya karena memang kita salah satu mutu Hikamul Quran, Pondok Maskan Hikamul Quran khusus putri, ya, ini adalah madrasah ataupun maskan ataupun asrama khusus putri yang menghafal Quran, dinamakan Hikamul Quran di Tegalsari. Ini mutu kita adalah menjunjung tinggi dan memartabatkan Al-Quran, menjunjung tinggi dan memartabatkan
berjihad menjunjung tinggi dan memartabatkan Al-Quran. Jadi mungkin kalau dulu-dulu, zaman-zaman dulu banyak orang mengatakan kalau ya mengapa Quran itu ya lillahi ta'ala begini-begini. Tapi kita mencoba untuk menjunjung tinggi dan memartabatkan Al-Quran itu sendiri dengan berbagai cara, mulai cara ya yang zahir, yaitu fasilitas-fasilitas yang zahir, yang lahir secara lahiriah maupun yang secara batinnya. Yang lahiriah ya itu mungkin dari segi kenyamanan, ya kenyamanan santri di dalam menghafal Al-Quran biar beda, mungkin ya di dalam hawa dingin, di dalam AC, kelasnya AC, asramanya AC, dan semuanya. Kita ini ada ingin menciptakan kenyamanan anak itu untuk santri itu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian kalau fasilitas yang lain, saya pikir seperti bagaimana layanan terutama ketika anak-anak ini adalah sakit, insya Allah kami sangat menjunjung tinggi dan sangat memegang teguh, khususnya tentang apabila anak-anak santri itu adalah mengalami sakit. Biasanya terutama anak-anak yang sakit ini langsung kita jaga dan kita rawat seperti ke dokter ataupun ke rumah sakit, ya. Tapi selalunya kita akan interaksi ataupun kita komunikasi kepada wali santri terlebih dahulu. Kalau wali santrinya misalnya terpaksa ada pembedahan atau operasi semuanya, kita tawarkan. Kalau dijaga ataupun dibantu oleh pondok, khususnya bagi anak-anak santri yang di luar pulau, misalnya dari Kalimantan, dari Sumatera, itu biasa kita menjaganya sampai anak-anak itu operasi tanpa wali santri yang dari luar pulau itu adalah datang ke pondok. Kemudian fasilitas fasilitas di dalam pondok sendiri ada beberapa kendaraan khusus untuk fasilitas santri kalau pulang pergi sakit harus ke rumah sakit ataupun ke klinik. Itu mungkin Pak Farid yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih kami sampaikan. Mungkin jawaban-jawaban tadi sudah cukup membantu. Ya. Untuk selanjutnya mungkin masih ada Ibu Hanifah atau wali dari Salwa, Pak Aku, atau wali dari Dava. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau merasa sudah cukup terwakili jawabannya. Ada yang tanya melalui atau mungkin ada yang melalui chat juga bisa, barangkali tidak terbiasa ngobrol di depan umum, boleh menuliskan melalui chat. Ada? Oh ya, apakah pondok Darul Quran sama pengasuhnya? Baik, pertanyaan yang bagus. Ibu Elis ya? Ibu Elis dari mana kira-kira? Baik, mungkin akan langsung dijawab. Oh, dari Suko. Baik, pertanyaan Ibu Elis akan dari Quran mana? Dari Suko. Dari Quran mana? Dari Quran mana? Oke, baik. Kami berikan waktu kepada Haji Mas Sultan Khotib. Ibu Elis yang saya hormati, tentang Darul Quran mungkin di kota di Bancang maksudnya ya. Benar itu bahwa pondok pesantren Darul Quran Mojokerto yang di Bancang di kota Mojokerto itu memang saya adalah salah satu pengasuh pondok pesantren di Darul Quran sana semenjak tahun 2016 sampai sekarang.
Dan saya akan ke sana biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu ustadzah tahfidnya dia akan talaki ataupun mengaji kepada saya, dan mereka setelah itu mereka akan mengajar kepada santri-santri yang ada di dalam Quran, karena kepentingan sanad ataupun sanad Al-Quran yang dari guru saya yaitu Al-Mukarram Yai Mas Duki Perak, Yai Mas Duki Perak dari beliau Al-Mafurlah Yai Haji Raden Said dari Sampang Madura. Dan kalau memang benar saya salah satu pengasuh yang ada di sana, tapi dari sisi fokus ataupun konsentrasi itu lebih banyak dan lebih fokus di Tambak Suruh ataupun di Darul Hikam yang di Tambak Suruh, dan juga di Hikam Quran yang ada di Tegasari Puri. Pondok pesantren di Darul Quran yang ada di Bancang ini adalah juga SMP SMA tahfidz, karena itulah saya diminta, saya ada salah satu pengasuhnya di sana sejak tahun 2016 sampai sekarang. Hanya saja kekerapannya ataupun waktunya itu lebih banyak saya berada di Tambak Suruh dan juga di Hikam Quran di Puri sana. Itu mungkin Ibu Elis yang bisa saya jelaskan. Baik, itu Ibu Elis mungkin kita cukup mewakili ya, bahwasanya beliau memang salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Darul Quran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang Bapak Farid tadi, berapa santri satu kamar diisi berapa santri? Ukuran kamar itu beda-beda Pak Farid. Jadi kalau kamar itu agak kecil maka santri itu adalah agak sedikit. Tapi kalau kamar itu misalnya ada kamar itu yang sifatnya adalah ukuran 13 meter kali 11, dan di dalam kamar itu ada 6 kamar mandi. Jadi semua kamar mandi baik tingkat 1, 2 ataupun 3 di dalam blok ataupun di dalam asrama kami, semua kamar mandi ada di dalam kamar, rata-rata begitu. Nah, ketika kamar itu misalnya yang ukuran 9 kali 10 ataupun ada yang 12 kali 10, itu maksimal kita hanya isi kepada 30 orang. Tapi biasanya kami menggunakan sistem pendekatan kamar mandi Pak, karena biasanya kamar mandi itu biasanya kalau yang di Darul Hikam di Tambak Suruh itu satu kamar mandi tidak bisa melebihi dari 6 anak dari segi rasio. Jadi kalau dalam satu kamar itu misalnya ada anak 30, maka kamar mandinya adalah 5. Itu gambarannya Pak. Jadi kamar kita bukan zaman pondok, zaman dulu kecil isinya 3, 4, 3. Dan kamar kita besar, satu hall itu, tapi isinya banyak sekali. Ada yang 30, ada yang 20, ada yang 10, ya, ada yang 34, tapi kalau paling banyak 34 itu ukurannya hampir 13 kali 11. Itu kalau kamar mandi. Tapi kalau jumlah ataupun nisbah ataupun rasio kamar mandi tidak melebihi satu kamar mandi, tidak melebihi 6 anak. Itu untuk ditambah suruh ataupun yang tidak nikah. Ini agak berbeda Pak Farid. Kalau di Hikamul Quran, kalau Hikamul Quran ini lebih nyaman lagi, sebab kita menggunakan satu kamar mandi hanya untuk 2 orang. Satu kamar mandi hanya untuk 2 orang. Jadi kalau ada santri itu misalnya 40 kamar mandinya, kita ada 20. Gitu. Dan ruangannya semuanya berhawa dingin ataupun ber-AC, dan menggunakan dipan yang dipan kayu yang standar, yang berstandar itu. Ya, itu mungkin Pak Farid yang bisa kami sampaikan kalau tentang masalah kamar. Ya, saya senang kalau ada pertanyaan sampai sedetail ini. Biar itu saya katakan, jangan sampai kita
jual kucing dalam karung. Baik, terima kasih kami sampaikan. Dipersilakan kepada wali dari Ananda Dava jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang ada dari Di sini saya ingin menanyakan mengenai bagaimana menanamkan akidah untuk santriwati di Darul Hikam, karena baru-baru ini kan ada saya Abdi, kemudian ada dakwah yang baru-baru yang muda, yang masih muda itu menjelaskan mengenai saya pribadi dan keluarga itu agak gimana gitu. Ustaz ada saudara saya bagaimana ya santri-santri ini Bukan kitabnya jalan. Baik. Kita mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana Pondok Pesantren Darul Hikam cara untuk menanamkan akidah kepada santri-santrinya? Ya, memang ini banyak terjadi polemik di zaman akhir, zaman yang serba online, medsos semua mudah tersebar. Maka untuk pertanyaan akidah ini akan langsung disampaikan oleh beliau, karena ini penting juga, memang akan dijelaskan oleh Khotibul Ma'had. Kami persilahkan. Ibu dari Silakan. calon nasional Dava. Ya, Ibu, untuk pondok kita baik di Darul Hikam atau Al Quran, pondok kita adalah tidak berbeda dengan pondok orang-orang tua ataupun guru-guru kita dari zaman ke zaman. Pelajaran diniyah kita juga menggunakan kitab-kitab seperti Aqidatul Awam, ya, Aqidatul Awam, Sifat 20 dan lain-lain, jangan seperti zaman dulu. Walaupun nanti mungkin di dalam kurikulum sekolahnya di MTS ataupun SMP itu ada sedikit sebanyak tambahan wawasan pelajaran akidah ataupun tauhid yang biasanya berstandar dari Kementerian Agama. Tapi yakinlah bahwa insya Allah Pondok Pesantren Darul Hikam ataupun Hikamul Quran, ya, itu sendiri adalah tidak jauh dari pondok-pondok yang diperjuangkan oleh para sesepuh ataupun para guru-guru kami, pondok-pondok zaman dulu. Sekedar Ibu Dava, ya, ibunya Dava, sekedar pendaftaran, Ibu Dava bisa mungkin melihat profil ataupun sejarah Pondok Darul Hikam dan dari mana Pondok Darul Hikam ini ruh-ruh ataupun semangat perjuangannya ditanamkan ataupun berasal. Jadi akidah, pembelajaran, ubudiyah kami sama sekali tidak berbeda dan sama dengan pondok-pondok ataupun pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para sesepuh dan para guru-guru kami dulu. Seperti kalau sebut saja, kalau mungkin di sekitar Mojokerto ini, kami juga tidak jauh dengan pondok-pondok yang ada di Mojokerto ini, seperti pondok Darul Hikmah di Kedung Maling, atau pondok Al-Amin di Tuko, ataupun pondok Al-Muntazam dari segi akidah. Karena
kami sendiri, saya sendiri belajar dari pondok-pondok yang diajarkan oleh guru-guru kami dan para suhu kami di Nganjuk sana, dan juga di Kediri dan juga di beberapa tempat yang pernah saya belajar. Jadi kami tidak, khususnya masalah akidah ini adalah sangat penting, dan akidah adalah sangat penting, dan ini sangat perlu kita pikirkan dan secara jangka panjangnya. Jangan sampai kita itu mengirim santri menyekolahkan, memudahkan anaknya, yang nanti ujung-ujungnya akhirnya dari segi akidahnya ataupun ubudiyahnya ataupun amalannya berbeda dengan ibu bapaknya, berbeda dengan yang lain, para sesepuhnya. Ini akan menjadi masalah. Ini akan menjadi masalah. Untuk lebih detailnya mungkin Ibu Dafa bisa melihat profil ataupun asal usul biodata dari pengasuh ataupun pendiri pondok Hikam Quran itu sendiri di dalam di internet ataupun di inilah yang sudah ada. Ataupun nanti kalau Ibu datang ke kantor, kita ada satu buku pedoman santri. Nah, pedoman santri itu sudah ada di situ selayang pandang atau sejarah berdirinya pondok Darul Hikam dan Hikam Quran, dan apa saja yang diajarkan di situ semuanya sudah komplit. Jadi ibarat kita jualan satu produk, ya itulah poster ataupun resume semuanya yang ada yang kami jual. Ada namanya pedoman santri. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan. Saya kira sudah cukup jelas ya Ibu jawaban dari beliau. Mungkin ada wali santri lain yang ingin bertanya. Monggo, 1 atau 2 pertanyaan lagi kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin akan kita cukupkan sampai di sini. Ibu Alkia, barangkali ada pertanyaan? Bagaimana nih? Hikam Quran. Sudah ada ya? Bapak Agung, Ibu Alkia, barangkali yang belum bertanya atau sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti sharing pada malam hari ini. Jangan ragu-ragu untuk segera mendaftarkan putra putri panjenengan di Pondok Pesantren Darul Hikam atau Pesantren Hikam Quran. Insya Allah kami akan menjaga amanah dari putra putri panjenengan. Semoga dijadikan putra putri yang soleh, solihah, bermanfaat, berguna bagi kedua orang tua, bagi bangsa dan negara dan agama, sehingga kita nanti selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jika nanti ada pertanyaan bisa menyusul melalui WA, menyusul, atau silahkan boleh bertanya apapun, karena ini sudah tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, maka kami tutup sampai di sini. Semoga Bapak Ibu yang hadir, yang sharing pada malam hari ini diberikan Allah keberkahan, kemanfaatan ilmu fid dini wad dunya wal akhirah. Kami selaku keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hikam dan Maskan Hikamul Quran mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir
ada kata-kata ataupun sambutan dan lain-lain yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.